Bab 1000. Apakah ini adalah halusinasi? Kenapa kamu menarikku? Seorang pria dewasa dengan tinggi 1,8 meter, masih berperilaku manja di sana, menatap Golden Ye. Aku belum mengucapkan selamat tinggal kepada saudara baikku. Aku tidak tahu kapan lagi akan berjumpa dengannya setelah hari ini berpisah. Pria tua buruk rumahku mengawasiku dengan sangat ketat. Aku rasa pasti akan sangat sulit untuk pergi ke China mencari kalian. Koldi Yuchi, meskipun kamu sudah menjadi saudaraku begitu lama, kamu bahkan tidak akan merindukanku sedikitpun. Golden Ye mengangkat matanya dan menatapnya dengan dingin. Tidak, pergilah. George Kiao, brengsek, putus sudah pertemanan kita. Aku memberitahumu Koldi Yuchi, jika bukan karena kak ipar, aku akan benar-benar memutuskan persahabatan ini denganmu. Audrey Han meraih lengan Golden Ye dan tersenyum pada George Kiao. Dia hanya bercanda denganmu, dia akan selalu mengingatmu. George Kiao, Lori, Paman Yu, kami pergi dulu, aku yakin kita akan bisa segera bertemu lagi. George Kiao memalingkan wajahnya. Audrey Han melihat bahwa matanya merah, dan hatinya tersentuh. Sebenarnya George Kiao memang adalah orang yang cukup baik. Golden Ye mungkin menyadarinya juga. Pada saat ini, wajah dingin juga tergerak. Dia memandang George Kiao sejenak, dan akhirnya membuka mulut emasnya. George Kiao. George Kiao, yang dipanggil dengan namanya, menggerakkan tubuhnya dan menoleh untuk melihat Golden Ye dengan heran. Koldi, terima kasih selama ini. Setelah berbicara, sebelum George Kiao bisa bereaksi, Golden Ye berbalik dan pergi. Audrey Han dan yang lainnya juga tersenyum, lalu mengikutinya. Tetapi George Kiao tercengang, berpikir bahwa dia mengalami halusinasi saat ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendengar kata terima kasih dari mulut Koldi Yuchi? Bangunlah. George Kiao kembali sadar ketika suara Lori Luo datang, tetapi orang yang berdiri di depannya sudah pergi jauh. George Kiao ingin mengikuti, tetapi ditahan oleh Lori Luo. Untuk apa kamu pergi? Mereka sudah melewati cek keamanan. George Kiao memandang Lori Luo, apakah kamu mendengarnya barusan? Koldi Yuchi mengucapkan terima kasih, kan? Melihatnya seperti ini, Lori Luo menahan keinginan untuk meliriknya, mengangguk, ya, dia memang mengatakannya, apa yang membuatmu bersemangat? Tentu saja dia bersemangat. Seseorang yang sedingin Koldi Yuchi tanpa diduga akan membuka mulut emasnya untuk mengucapkan terima kasih. George Kiao tiba-tiba merasa bahwa dia layak menjadi saudaranya. Tunggu. Itu tidak benar. Bagaimana dia melupakan hal yang paling penting? Wata, aku datang ke sini hari ini untuk melihat anak Koldi Yuchi dan kak ipar, tapi kenapa aku malah tidak melihat bayangannya pun? Mendengar, Lori Luo melihat bayangan mereka yang baru pergi, dan menemukan bahwa tidak ada anak, hanya beberapa orang dewasa. Aneh, bukankah anak itu masih ada di samping mereka barusan? Kenapa tiba-tiba menghilang? Apakah kamu melihatnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Lori Luo mengangguk, saya sudah melihatnya. Dia terlihat seperti CEO Koldi, mengapa kamu tidak melihatnya? Itu tidak masuk akal. Lori Luo mengerutkan kening dan melihat kelompok orang yang pergi, dan secara bertahap merasa aneh di hatinya. Sekarang dia tidak melihat ada anak kecil di sisi mereka. Padahal tadi dia melihatnya dengan jelas. Apa yang terjadi? Awalnya George Kiao berkata dia tidak melihatnya, dia berpikir bahwa di mata George Kiao hanya ada Koldi Yuchi seorang, jadi dia tidak memperhatikan anak kecil yang pendek dan imut itu. Tapi sekarang, dia meragukan dirinya sendiri, apakah dirinya telah salah melihatnya? Hansen Yu, yang berdiri di samping, mendengar percakapan antara keduanya dan tiba-tiba terpikir sesuatu. Dia melihat ke arah di mana Audrey Han dan Golden Ye pergi, menatap sebentar dan merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia berkata, aduh, mengapa tuan muda kecil tidak terlihat? Dia jelas masih di sini tadi.
Di mana dia sekarang? George Kiao, benarkah kalian melihatnya? Lori Luo menghela nafas lega, sepertinya dia bukan satu-satunya yang melihatnya. Jika tidak ada yang melihatnya, hanya dia yang melihatnya sendiri, maka dia akan takut dan tidak bisa tidur malam ini. Aku sudah pasti melihatnya. Aku juga secara pribadi menyerahkan hadiah yang disiapkan oleh Tuan Besar Yuchi ke tangan Tuan Muda Kecil. Mengapa sosok itu menghilang dalam sekejap mata? Tidak. Tidak, aku harus memberitahu mereka. Lori Luo meraih Hansen Yu, Paman Yu, jangan cemas, aku pikir pasti bukan kita saja yang menemukan masalah ini. Mungkin anak itu berjalan ke depan dan dihalangi oleh orang dewasa. Lihatlah Audrey dan yang lain tidak merasakan apapun, harusnya mereka baik-baik saja. Tidak, itu bukan masalah sepele. Hansen Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon sambil berjalan menuju Golden Ye dan yang lainnya. Ketika George Kiao dan Lori Luo melihatnya dalam keadaan cemas seperti itu, mereka tidak bisa hanya duduk dan tidak menghiraukannya. Paman Yu, kamu sudah berumur, dan sulit untuk mengejar mereka, kalau tidak, kamu menunggu di sini dan biarkan aku bertanya. Hansen Yu berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Kamu harus bergegas dan bertanya dengan jelas, kalau tidak anak tidak ketemu. Bakal sangat kacau. Baiklah. George Kiao dan Lori Luo saling memandang, lalu bergegas mengejar mereka. Hansen Yu berdiri di sana menunggu dengan cemas. Dia ingin menelepon Golden Ye, tetapi ponsel pihak lain sedang sibuk. George Kiao dan Lori Luo pergi mencari mereka lagi. Hansen Yu hanya bisa menunggu di tempat. Tidak tahu berapa lama, suara susu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Paman Yu. Suara itu terdengar tidak asing, Hansen Yu berbalik secara refleks, dan kemudian melihat Glenn kecil berdiri di depannya. Glenn. Hansen Yu terkejut hingga volumenya dinaikkan beberapa kali. Kenapa kamu di sini? Ayah dan Mami pergi ke pemeriksaan keamanan. Kemana kamu pergi tadi? Cepatlah pergi, jangan tunda di sini lagi, aku akan segera mengantarmu ke Dadi Mami, kalau tidak nanti akan ketinggalan naik pesawat. Setelah berbicara, Hansen Yu melangkah maju dan menggandeng tangan Glenn ke sisi lain dengan cemas. Siapa yang tahu bahwa Glenn berdiri diam? Paman Yu, kamu pergi ke arah yang salah, kita harusnya pergi ke sana. Karena khawatir Hansen Yu tidak tahu, jadi tangan Glenn menunjuk ke arah luar bandara. Hansen Yu tertegun dan tidak mengerti apa yang dimaksud Glenn. Dia hanya bisa berkata, Glenn, kamu salah menunjuk, itu adalah luar bandara, pemeriksaan keamanan bukan di situ. Enggak salah kok. Glenn mengangguk, itu di luar bandara, Paman Yu, aku sudah meletakkan koperku ke mobil Anda. Hansen Yu. Mengapa dia merasa ada sesuatu yang lebih salah? Glenn selalu sangat pintar, kali ini dia tiba-tiba memindahkan kopernya ke mobilnya. Apa maksudnya? Hansen Yu memandang Glenn dengan tercengang. Paman Yu, aku sudah memutuskan untuk tinggal dengan kakek buyut. Apa? Mami dan Dadi juga sudah setuju, ayo kita pulang dan cari kakek buyut sekarang. Hansen Yu terkejut dengan kata-katanya. Dia datang untuk mengantar mereka hari ini. Siapa yang tahu Glenn malah bersambung.